malam ini ya untuk sama-sama mereview bagaimana cara pembuatan case analysis. Ibu izin share screen terlebih dahulu. Sudah muncul Ibu Bapak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi kalau kita lihat case analysis itu dia ada beberapa tabel yang akan diisi oleh mahasiswa. Yang pertama adalah tabel problem, kemudian kedua tabel hipotesis, tabel mechanism, more info, dot now, learning issue, dan problem solving. Nah, yang pertama Bapak Ibu semua, case analysis itu dibuat bersamaan dengan kasus kelolaan. Nah, biasanya jumlah case analisis yang diminta itu sesuai dengan laporan kasus. Kalau laporan kasusnya LK-nya ada 2, case analisisnya juga ada 2, prosedurnya juga ada 2. Nanti prosedur itu bisa berkaitan dengan kelanjutan dari jurnal-jurnal yang Bapak Ibu ambil pada case analisis. Nah, apa sih yang dianalisis? Yang pertama, Bapak Ibu semua, yang dianalisis itu adalah pasien kelolaan yang sudah dibagikan oleh preseptor masing-masing di ruangan. Tepatnya di ruang rawat inap ya. Kalau sekarang lagi ke MB, berarti bisa ngambil case analisisnya itu di ranap non bedah sama ranap bedahnya. Sedangkan di OK sama di HD karena sifatnya hanya resum saja, case analisisnya lebih apa ya, lebih singkat ya. Jadi disarankan ngambil case analisisnya itu di ranah pada pasien kelolaan. Nah, yang pertama adalah problem. Problem ini adalah tuliskan DS dan DO pada masalah prioritas. Bapak Ibu setelah pekajian pasti nanti muncul analisa data dan daftar masalah keperawatan. Nah, dari beberapa masalah keperawatan itu, mana yang paling prioritas pada pasien? Misalkan nyeri. Nah, nanti nyeri itulah yang akan Bapak Ibu lakukan analisis lebih lanjut. Kemudian, hipotesis. Hipotesis ini yang diisi adalah diagnosa keperawatan yang lengkap. PES kalau dia aktual, kemudian PS kalau dia PE ya, kalau dia berupa resiko. Kemudian mekanisme. Mekanisme ini yang kita isi adalah pathway-nya dari masalah keperawatan. Misalkan problemnya adalah keluhan ya, DS, pasien mengeluh apa, DO-nya bagaimana hasil pengkajian nyerinya. Kemudian hipotesis, nyeri akut berhubungan dengan apa, dibuktikan dengan apa. Mekanisme, tuliskan pathway dari nyeri. Nah, dari nyeri itu kita bikin pathway-nya. Dia nyerinya karena apa? Apakah karena post-op? Apakah karena ada kerusakan jaringan kulit atau dia karena faktor yang lain? Disesuaikan dengan LP yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, di LP kan ada pathway-nya, patofisiologinya. Silakan diuraikan di mekanisme. Dengan demikian, case analisis ini tidak dibuat untuk semua masalah keperawatan yang muncul pada pasien, tapi yang dibuat itu hanyalah berfokus kepada masalah prioritas saja. Kemudian yang tabel berikutnya ini adalah more info. Apa more info? More info ini adalah kita menuliskan informasi lain yang lebih spesifik. Kalau tadi di problem, kita hanya menuliskan DS sama DO saja. Sedangkan di more info, kita menuliskan informasi tambahan yang lebih spesifik, misalnya hasil lab yang bisa mendukung keluhan pasien, kemudian hasil ronsen, hasil USG, dan hasil pemeriksaan yang lainnya yang tidak ada pada pengkajian. Selanjutnya adalah don't know. Namanya juga don't know, artinya ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi pada don't know ini kita tulis ada beberapa option yang bisa kita tulis. Yang pertama, tuliskan apa yang menjadi pertanyaan pada kasus. Misalkan pasiennya ini ya pada kondisi yang normal 1 minggu nyerinya sudah berkurang. Tapi ini kok nyerinya tidak kunjung berkurang. Nah itu jadi pertanyaan. Bisa kita tuliskan di the know. Dituliskan saja dulu.
Kemudian yang kedua, bisa juga berkaitan dengan data atau gejala yang mungkin ditemukan pada pasien, tapi belum diketahui hubungannya dengan masalah yang dianalisis. Misalkan pasiennya setelah post-op, berapa hari kemudian datang dengan luka post-opnya yang berair, bernanah, merembes, keluar airnya banyak. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Itu juga bisa dituliskan di the note. Atau misalkan hal-hal lain yang menjadi kejanggalan menurut kita atau menjadi pertanyaan hal yang aneh barangkali ya mungkin kalau dari reguler ya banyak hal-hal yang baru kalian temukan di ketika pengkajian ke pasien. Nah, itu silakan dituliskan. Bapak Ibu yang bekerja juga ya mungkin pengalamannya sudah banyak banyak kasus baru yang ditemukan ketika di lapangan. Nah, itu juga bisa dituliskan di the know. Jadi sifatnya luas the know ini. Kemudian yang berikutnya bisa juga berupa rencana tindakan yang mungkin bisa dilakukan tapi belum diketahui efektivitasnya. Nah, ini juga bisa kita tuliskan di the know. Semakin banyak the know-nya itu semakin baik. Artinya kita semakin kritis terhadap kasus tersebut. Kemudian learning issue. Nah, learning issue ini adalah sederhananya adalah jawaban dari the know. Jadi kalau the know kita ini ada beberapa, ada tiga, taruhlah ada empat. Setidaknya di learning issue itu kita menjawab dari the know-nya. Bagaimana kita menjawab? Berarti kita harus mencari referensi-referensinya, Ibu Bapak. Referensinya bisa jadi dari LP yang sudah dibuat, atau jika memang tidak tersedia di situ, bisa juga kita browsing ya. Zaman sekarang sangat mudah sekali, bisa browsing, atau juga bisa menanyakan ke ahli ya, misalkan mengikuti visit dokternya. Bisa juga bertanya diskusi ke DPJP-nya, atau bisa juga bertanya kepada orang yang lebih ahli. Ya, apa saja bisa dilakukan sebagai sumber informasi pada learning issue untuk mencari pemecahan masalah, bukan pemecahan masalah ya, untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita yang ada pada the know tadi. Bisa juga lewat jurnal ya. Bisa juga dari materi-materi mungkin Bapak Ibu mengikuti workshop, seminar atau yang lainnya ya silakan dimasukkan ke learning issue. Nah, poin pentingnya pada learning issue ini Bapak Ibu selain kita mencari jawaban dari the know ini, kita juga mencari mengaitkan ya permasalahan yang ada pada the know ini dengan evidence base. Artinya kita mencari solusi yang ada melalui penelitian-penelitian yang terbaru. Mahasiswa harus mencari evidence base yang berkaitan dengan hal-hal yang belum diketahui tersebut pada the know sesuai dengan masalah keperawatan utama yang dianalisis. Tadi kita misal kita contohkan adalah nyeri yang menjadi problem utama pada kasus pasien kita. Nah, setelah kita mengisi the know-nya ya, kita mencari solusinya apa sih yang bisa ditawarkan dari penelitian-penelitian terkait ya. Misalkan kita mendapatkan beberapa jurnal terkait dengan teknik non-farmakologis dalam mengatasi nyeri. Nah, kita cantumkan di sini. Misalkan contohnya adalah pengaruh aromaterapi terhadap penurunan nyeri dan lain-lainnya. Aromaterapi bisa distraksi, bisa pengaruh guide imagery atau juga non-farmakologis lainnya. Nah, itu adalah kita harus browsing jurnalnya Ibu Bapak ya bisa ke Google Scholar mencari jurnalnya. Nah, dengan kata lain di learning issue ini tahapan pertama adalah Bapak Ibu mencari jawaban dari the know ini apa. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu mengaitkan solusi dari permasalahan tadi dengan hasil penelitian-penelitian terbaru. Biasanya yang dikaitkan itu adalah ada tidak sebuah metode atau sebuah terapi non farmakologis atau ada treatment apa yang secara penelitiannya itu efektif yang bisa digunakan pada kasus ini. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian di learning problem solving. Nah, tadi kita sudah menguliti di learning issue bagaimana the know yang tadi kita temukan.
Sekarang adalah problem solving. Nah, sederhananya problem solving ini apa yang akan kita lakukan pada masalah utama pada pasien kita. Di sini dituliskan bahwa masukkan hasil learning issue dengan rencana tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Nah, sederhananya Bapak Ibu, problem solving ini adalah Bapak Ibu menuliskan rencana asuhannya berdasarkan learning issue terkini. Nah, misalkan kita membuat sticky-nya, ya SLKI-nya dulu dibikin, kemudian sticky-nya juga dibikin, nanti bisa diselipkan dari hasil jurnal kita tadi, misalkan terkait pengaruh terapi aromaterapi terhadap penurunan nyeri pada pasien post-op appendix. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam rencana asuhan. Nah, sampai situ ya Ibu Bapak. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ketika Bapak Ibu nanti akan mengambil KIA ya. KIA pada stase KMB, di mana Bapak Ibu nantinya harus melakukan pengkajian ke pasien dengan diagnosis keperawat dengan ya diagnosis keperawatan yang sama dan diagnosa medis yang sama. Nah, tahapan-tahapan seperti ini itu bisa Bapak Ibu lakukan untuk mencari nanti memberikan inovasi apa ke pasien. Tahapannya bisa seperti ini ya kalau memang nanti membutuhkannya. Nah, kalau kita sudah membuat seperti ini, case analisisnya, insya Allah nanti apa namanya inovasi yang ditawarkan nanti di KIA atau di case analisis ini ya di learning issue itu insya Allah tepat sasaran karena sudah dianalisis dari pathway-nya ya, sudah dianalisis dengan learning issue-nya dan problem solving-nya. Nah, sederhananya seperti itu ya, Ibu Bapak, case analisis. Nah, di bawah ini ada contoh, tapi contoh ini tidak sepenuhnya apa ya, tidak sepenuhnya bisa diadopsi ya. Nanti yang baik-baiknya saja yang diambil, yang kurang lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan nanti. Nah, di sini kebetulan yang menjadi masalah aktual itu adalah nyeri akut. Dituliskan DS-nya. Pasien mengeluhkan nyeri di bagian luka bekas operasi dengan skala 6. Nyeri terasa saat bergerak dan kadang muncul secara tiba-tiba dengan durasi 30 detik. DS-nya. DO-nya tuliskan. Pasien tampak tenang namun sesekali tampak menahan nyeri. 2. Tampak balutan luka di bagian perut bawah. 3. Memegang bagian perut yang sakit. Nah, ini kan sama dengan DS dan DO yang ada di analisa data. Kemudian pada hipotesis, masukkan diagnosa keperawatan yang lengkap. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisik dibuktikan dengan mengeluh nyeri dan seterusnya. Kemudian pada yang ini ya mekanisme ya kalau nggak salah ya. Ya. Pada bagian mekanisme silakan dibuatkan pathway-nya. Bagaimana sampai munculnya nyeri pada pasien tersebut mulai dari appendicitis dan seterusnya sampai muncul nanti ke nyeri ya di sini sampai muncul ke nyeri akut. Itu silakan dijabarkan pathway-nya di mekanisme. Kemudian di more info. More info ya bisa dimasukkan hasil lab yang terkini, leukositnya, SGPT-nya, barium darahnya, ya atau hasil yang lain juga bisa dimasukkan. Kemudian the know. The know ini adalah misalkan ya pasien tidak tahu cara mengurangi nyeri pada post-op. Jadi hanya terbatas mengandalkan obat-obatan saja ya untuk mengatasi nyerinya. Bisa kita tuliskan seperti itu atau hal yang lain boleh tidak boleh saja Bapak Ibu bebas. Apa saja yang menjadi pertanyaan di benak kita pada kasus yang sedang dikelola. Nah, itu silakan dibikinkan saja listnya, dipanjangkan listnya. Kemudian pada learning issue. Nah, learning issue ini seperti yang Ibu sampaikan di awal adalah kita mencari jawaban dari the know plus kita mengaitkan dengan jurnal-jurnal terkini yang bisa diimplementasikan ke pasien. Nah, di sini dituliskan bahwa pasien yang appendicitis dilakukan prosedur berupa pembedahan dan seterusnya. Di akhir
dikaitkan ya terkait terapi non farmakologis yang diberikan adalah teknik relaksasi napas dalam serta pengendalian nyeri dengan metode distraksi. Dijelaskan dalam penelitian siapa, dilakukan di mana, tahun berapa, hasilnya bagaimana, dilakukannya berapa kali. Nah, itu silakan diceritakan di kolom learning issue. Jadi bisa dikatakan kolom learning issue ini paling banyak nantinya isinya sama kolom problem solving. Nah, nanti untuk yang jawaban-jawaban yang tadi itu kita harus ada referensinya ya Ibu Bapak. Artinya kita tidak apa namanya ya membuat asumsi terhadap dengan jawaban-jawaban tadi, tapi kita memiliki referensinya. Kemudian problem solving. Nah, problem solving itu yang seperti disampaikan di awal, silakan kita mencantumkan rencana asuhannya yang diawali dengan SLKI-nya apa, kemudian psikinya bagaimana. Nah, nanti dari psiki itu bisa kita masukkan salah satu hasil dari evidence base-nya ya, jurnal-jurnal tadi apa. Misalkan di bagian terapeutiknya adalah berikan teknik non-farmakologis pengendalian nyeri dengan metode distraksi. Nah, bisa atau tidak dilakukan di lapangan ya nanti ya disesuaikan kembali ya. Nah, sampai situ saja Bapak Ibu case analisisnya. Memang nggak begitu apa ya seribet bikin LK ya, tapi di sini juga perlu analisis ya, namanya juga case analisis. Nah, itu saja Bapak Ibu. Mungkin sudah paham ya. Di sini Ibu mengulang kembali. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham Ibu Bapak? Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya. Kalau sudah eh, case analisis, baru melanjutkan ke presentasi jurnal. Jadi jurnal yang diambil di presentasi jurnal bisa diambil dari jurnal yang ada pada learning issue tadi. Jadi melanjutkan. Nah, di sini Ibu akan contohkan analisis jurnal. Ya, mungkin waktu perkuliahan Bapak Ibu juga sudah pernah analisis jurnal ya. Jadi di sini Ibu mereview saja. Nah, nanti mekanismenya seperti apa prosedur itu? Nah, nama juga prosedur ya, Ibu Bapak. Memang idealnya adalah mahasiswa mempresentasikan analisis jurnalnya pada rekan-rekan saat ujian. Misalkan satu bimbingan preseptor akademik dengan ibu. Nah, nanti misalkan satu mahasiswa mempresentasikan jurnal yang sudah dianalisis kepada di depan teman-teman yang lainnya. Yang nggak formal banget ya, misalkan lagi bentuk lingkaran kayak gitu. Nah, secara bergantian. Namun terkadang karena terkendala waktu, prosedurnya terkadang per individu. Nah, ini contohnya adalah ya dari cover dulu, presentasi jurnal stase apa, kemudian judulnya apa. Contohnya adalah penerapan teknik relaksasi napas dalam untuk menurunkan intensitas nyeri pada pasien apendiksitis di RSUD mana. Jadi ini masih kelanjutan dari jurnal yang kita gunakan pada case analysis. Nah, ada pembimbing klinik, pembimbing akademik, ini prodi. Nah, diawali dengan presum jurnal. Yang pertama, silakan Bapak Ibu mendownload jurnal yang akan dianalisis. Yang pertama adalah judul penelitian. Silakan dituliskan kembali apa judul penelitian pada jurnal yang Bapak Ibu telah download tadi. Kedua, tuliskan nama penelitinya. Yang ketiga, tempat dan waktu penelitiannya. Ini semua bisa diisi ketika Bapak Ibu sudah membaca isi jurnalnya. Keempat, populasi dan sampel ya. Masih ingat ya deskripsi kemarin? Nah, silakan diisi di sini. Tujuan penelitian ya, pindahkan yang ada di jurnal, pindahkan di sini. Metode penelitian, desain penelitiannya apa? Masukkan di sini. Hasil penelitian. Nah, hasil penelitian kita cantumkan apa hasilnya. Kemudian saran penelitiannya apa? Jadi kita meringkas jurnal yang sudah kita download tadi.
Sudah selesai, masuk ke poin yang berikutnya yaitu review jurnal. Review jurnal kita tinggal membuat checklist ya, ya tidak, ya tidak, ya tidak pada beberapa poin yang ada di sini. Contoh, satu, apakah judul memenuhi kaidah penulisan judul? Ya, kaidah penulisan judul itu dia maksimal 12 kata. Ya, beda kayak skripsi ya. Kalau skripsi kan panjang. Ada tempat penelitiannya, ada kota, ada tahun. Tapi kalau jurnal, kadang-kadang dia hanya poin-poinnya apa, tempat dan tahun penelitian kadang itu adanya diisi. Silakan diconteng. Kalau ya, ya, tidak, tidak. Keterangannya, kalau ya, buat keterangannya, judul ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Masih ke judul, poin kedua, apakah penulisan judul menggunakan kata tanda tanya? Idealnya kan tidak. Keterangannya ditambahkan penulisan judul tidak menggunakan tanda tanya. Apakah penulisan judul menggunakan tanda seru? Idealnya tidak. Cantumkan keterangan penulisan judul tidak menggunakan tanda seru. Kemudian dari aspek penulisnya, kita isi saja ini. Apakah nama penulis dicantumkan? Pasti dicantumkan semua ya. Ya, tuliskan siapa yang menuliskan jurnal tersebut. Kedua, apakah asal instansi penulis dicantumkan? Nah, idealnya iya. Nanti tuliskan penulis tersebut dia berasal dari kampus mana. Ya, tuliskan di sini. Kemudian yang ketiga, apakah asal institusi penulis sesuai dengan topik penelitian? Idealnya iya. Kalau dia meneliti tentang kesehatan, idealnya berasal dari fakultas atau prodi kesehatan. Kalau tidak, nah barangkali mungkin home base-nya dia bukan di keperawatan, entah itu di teknik, berarti dia tidak. Nanti isi lagi di sini kalau iya keterangannya apa. Asal topik penelitian sesuai dengan asal institusi penelitian, yaitu Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo. Jadi dituliskan di sini keterangannya. Bidang ilmu, dari aspek bidang ilmu. Apakah bidang ilmu tercantum dalam judul penelitian? Ya, tidak, silakan bikin keterangannya. Berikutnya, apakah latar belakang penulis sesuai dengan topik penelitian penulis? Kalau ya, bikin keterangannya. Kalau tidak, bikin keterangannya. Tapi kalau selagi dia basicnya keperawatan, ya insya Allah pasti linear semua kalau penelitian keperawatannya. Masuk ke metode penelitian. Ada beberapa pertanyaan nanti yang dianalisis oleh mahasiswa. Apakah tujuan penelitian disebutkan? Ya, tidak. Kalau ya, tulis di sini ya dan cantumkan apa tujuan penelitiannya. Kemudian, apakah desain penelitian disebutkan? Ya, tidak, bikin keterangannya. Kalau ya, tuliskan apa desain penelitiannya. Gak mungkin tidak ya, itu pasti ada desain penelitiannya. Lanjut, apakah desain penelitian sesuai dengan tujuan penelitian? Bapak Ibu semuanya sudah melewati tahapan skripsi, jadi Ibu rasa pasti memiliki gambaran ya bagaimana desain penelitian, apakah bisa mencapai tujuan penelitian. Nah, di sini silakan Bapak Ibu memiliki argumen. Ya, tidak, atau tidak ya maksudnya. Silakan berikan keterangannya. Kemudian bagaimana sampel dalam penelitian tersebut dipilih? Maksudnya sampling ya. Apakah dengan purposive sampling, apakah kuota sampling, ataukah random sampling? Ya, kita baca lagi di jurnalnya. Kalau ada, ya tuliskan dengan cara purposive sampling. Kalau tidak dicantumkan, bikin juga keterangannya. Penulis tidak mencantumkan bagaimana sampel dalam penelitian tersebut dipilih. Kemudian masuk ke item berikutnya yaitu hasil penelitian. Dalam bentuk apa hasil penelitian disajikan? Iya, ya kalau ada pasti ada semua ya. Tinggal kita jabarkan dia dalam bentuk apa hasil penelitiannya. Di sini disajikan dalam bentuk deskriptif, artinya berupa narasi. Ya, dengan tahapan yang dikumpulkan melalui observasi, pengukuran, wawancara, dan dokumentasi.
Lanjut yang berikutnya, apakah hasil penelitian dapat diimplementasikan di keperawatan? Bisa ya, bisa tidak, tergantung kepada tingkat kompleksitas dari temuan tersebut. Kalau ya, silakan dituliskan. Misalkan hasil penelitian ini dapat diaplikasikan dalam ilmu keperawatan, yaitu dalam mengurangi intensitas nyeri pasien. Barangkali yang menjadi inovasinya tidak begitu sulit. Tapi kalau tidak, misalkan ada penggunaan alat-alat atau dia memerlukan keterampilan khusus untuk bisa mengimplementasikannya, berarti tulisnya tidak, cantumkan apa keterangannya. Lanjut yang terakhir adalah daftar pustaka. Pertanyaannya adalah apakah daftar pustaka yang digunakan up to date? Nah, pada bagian ini silakan Ibu Bapak melihat paling terakhir halaman jurnalnya. Dikatakan up to date jika dia buku, dia 10 tahun terakhir dari tahun penelitian ya, Bapak Ibu. Dari apa namanya tahun penelitiannya atau dari tahun publikasi jurnalnya. Kemudian kalau dia hasil penelitian yang menjadi referensi di daftar pustaka, up to date-nya adalah 5 tahun terakhir dari publikasi jurnalnya. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil jurnal penelitian tahun 2020, dikatakan up to date jika jurnalnya itu tahun 2015. 5 tahun terakhir. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil jurnalnya tahun 2024, maka dikatakan up to date-nya itu 2020 2019. Nah, seperti itu seterusnya. Jadi mengikuti tahun terbit dari jurnalnya tersebut. Kalau ya, ya tuliskan keterangannya, tahun berapa bukunya, kemudian jurnalnya tahun berapa, minimalnya, maksimalnya tahun berapa, itu kita cantumkan di sini. Yang berikutnya, apakah daftar pustaka yang digunakan sesuai dengan topik penelitian? Bisa ya, bisa tidak. Caranya ya Bapak Ibu bisa menelaah dari referensi-referensi yang ada. Jurnal ini lagi membahas tentang efektivitas non-farmakologis distraksi dengan nyeri. Kita lihat nanti daftar pustakanya, mungkin terkait dengan perawatan medikal bedah, berkaitan dengan apa namanya pengaruh distraksi nyeri pada untuk mengurangi nyeri pada jurnal-jurnal yang lain, dia pasti ada kaitannya dengan nyerinya atau apendiksnya. Itu relevan. Tapi ada juga mungkin kecolongan. Misalkan tentang halusinasi isi yang di dalam ya. Kecolongan. Nah, itu bisa saja. Tinggal kita menganalisisnya. Bisa ya, bisa tidak. Kalau tidak, di kolom sini tulisnya keterangan terdapat beberapa sumber yang tidak sesuai dengan topik. Jadi kita tuliskan ada berapa buku, misalkan 2 buku atau beberapa jurnal. Yang berikutnya adalah apakah daftar pustaka yang digunakan dari sumber terpercaya? Bisa ya, bisa tidak. Nah kan kebanyakan daftar pustaka yang diambil itu dari jurnal-jurnal atau dari Google misalkan ya. Tapi Google itu kita nggak tahu dicantum ngambilnya dari mana, blognya siapa misalkan, atau dari WordPress atau dari PDF-PDF yang belum bisa ditelusur. Bisa ya, bisa tidak. Kalau ya, berarti referensi yang digunakan pada jurnal tersebut itu memang kredibel, memang bisa dipertanggungjawabkan. Sumbernya jelas. Tapi kalau tidak, itu banyak sumber-sumber yang tidak bisa apa namanya ya, tidak bisa ditelusuri. Ini linknya dari mana? Linknya jurnal siapa? Tidak lengkap ya. Nah, nanti di kolom tidak yang kita tuliskan. Keterangannya terdapat beberapa sumber dalam kurung berapa jumlahnya tidak bisa dideteksi atau tidak terpercaya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kelemahan dan kekuatan penelitian. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu diminta untuk bisa mencerna dari jurnal yang tadi sudah dibahas, sudah dibedah, sudah direview, baik itu dari judulnya sampai ke daftar pustakanya, metodologi penelitiannya, desainnya, segala macam sampai ke hasil, sudah dibedah. Bapak Ibu coba mengambil suatu kesimpulan. Apa yang menjadi kelemahan dalam penelitian tersebut? Dan apa yang menjadi kekuatan dalam penelitian tersebut? Kelemahan penelitian. Kelemahan ini bisa jadi dari aspek desainnya.
Misalkan pada penelitian tersebut tidak ada kelompok kontrolnya, sehingga hasil penelitian tersebut apa biasnya tinggi. Keefektivitasnya itu belum bisa diketahui karena tidak ada kelompok pembandingnya. Itu bisa kelemahan. Atau kelemahan penelitiannya adalah tidak dicantumkan tahun penelitiannya pada bagian isi jurnal. Jadi kita tidak tahu nih penelitian yang dilakukannya ini itu tahun kapan, masih relevan tidak dengan kondisi-kondisi saat ini. Itu juga silakan diisi kelemahan peneliti. Atau kelemahan yang lainnya, misalkan jumlah sampel yang terlalu sedikit, misalkan. Atau bagaimana? Nah, Bapak Ibu sudah melewati tahapan skripsi, Ibu rasa untuk poin itu juga Bapak Ibu bisa memberikan ini ya, memberikan argumentasinya, kelemahan penelitiannya bagaimana. Termasuk kelemahan penelitian adalah referensi. Misalkan referensi banyak digunakan tahun-tahun yang lawas, terlebih penelitian-penelitian terkait itu kelemahan. Semakin lawas hasil penelitian yang digunakan, artinya semakin nggak update dengan perkembangan yang ada sekarang ya. Karena ilmu pengetahuan sekarang itu sangat berkembang dengan pesat sekali. Setelah kelemahannya dicantumkan, kemudian kekuatan penelitian. Kekuatan penelitiannya apa yang menjadi poin menarik nih dari si jurnal tersebut? Nah, misalkan dari kekuatan penelitian dari bentuk sajian, bahasa dituliskan dalam apa namanya ya, mudah dipahami, alur apa namanya, alur naskahnya itu teratur, rapi, runut, singkat, padat, jelas sehingga mudah dicerna. Bisa kekuatan penelitian. Atau yang lainnya, misalkan hasil temuan ini merupakan hasil penemuan terbaru yang belum pernah ditemukan sebelumnya, itu kekuatan. Atau juga bisa kekuatannya hasil penelitiannya itu bisa diterapkan dengan mudah di lapangan. Nah, itu juga bisa kekuatan penelitian. Atau apa saja ya, jadi kita mengisi kedua item ini itu mau tidak mau kita harus membaca jurnalnya Ibu Bapak. Kalau kita tidak membaca jurnalnya dari awal sampai akhir, dalam artian hanya membaca dari abstrak jurnal saja, kita nggak ketemu yang dua ini. Kita nggak ketemu ya. Sama halnya seperti kita mengenal seseorang ya. Kita tahu kelemahan dan kekuatan teman kita mungkin setelah kita lama berinteraksi. Kalau kita baru interaksi, mungkin baru hanya salaman saja, baru say hello saja dengan orang yang baru kita ketemu, yang baru kita temukan, yang baru kita kenalan, tentu kita belum bisa menyimpulkan apa kelemahan dan kekuatan teman kita. Sama juga seperti analisis jurnal ini. Kita harus membacanya dari awal sampai akhir, cari benang merahnya apa, esensinya apa, lalu bisa kita analisis kekurangannya ada di bagian mana, kelebihannya ada di bagian. Udah itu saja Bapak Ibu. Ya, semoga bisa dipahami ya Ibu Bapak semuanya. Bagaimana ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan Pak. Satria, Bu. Ya Pak Satria. Bu, izin bertanya. Kembali Ya. lagi ke case analisis tadi, Bu. Mm-mm. Untuk case analisis itu berarti pasien kelolaan, Ibu ya? Ya, betul, Pak. Kalau yang kemarin-kemarin, ya sudah lah ya, bungkus saja. Tapi kan nanti masih ada LK selanjutnya ya, Bapak Ibu semua. Nah, itu silakan diambil dari pasien kelolaannya. Baik, Bu. Baik, Bu. Berarti yang sudah terlanjur bukan pasien kelolaan, diteruskan aja, Bu ya? Ya, nggak apa ya, yang di KDP ya maksudnya, Pak ya. Di KMB juga, Bu. Ini ada ini si A-nya kemarin minta yang bukan pasien kelolaan. Mm-mm. Harus pasien yang Mas- pasien lain, bukan pasien kelolaan maksudnya. Ya, ya. Itu pasien kelolaan, Pak ya, Ya, yang kalau yang diambil. kalau yang ke DP kelolaan kemarin, nah pas KMB Mm-mm. ini terpisah, bukan pasien kelolaan. Mm-mm. Jadi gimana Bu arahannya Bu? Udah dibikin ya, Pak? Udah Bu, udah dibikin. Ya, kalau sudah dibikin, nggak apa-apa, Pak. Nggak usah ngulang lagi.
Nanti yang untuk LK kan masih ada satu lagi ya Pak ya. LK sama LP ya, case analisisnya di ruangan yang rolling nanti. Nah, itu yang digunakan sesuai dengan ini tadi Pak, pasiennya, pasien kelolaan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak Satria, tetap semangat ya, Bapak. Siap, siap. Iya, baik. Silakan Ibu Bapak yang lainnya yang masih ada yang belum jelas ya, boleh bertanya. Udah cukup Ibu Bapak? Ada jelas semua? Ada reguler? Ada yang mau tanyakan nggak? Baju, Hilda, Intan, Maula, Mentari, Nanda. Udah cukup Ibu Bapak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup jelas? Bisa dipahami ya Ibu Bapak ya? Udah, Bu. Udah cukup, Bu. Alhamdulillah, baiklah Ibu Bapak semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di malam hari ini. Semoga penjelasan singkat tadi bisa dipahami, bisa dimengerti, dan dapat menjadi acuan nanti untuk pembuatan case analysis dan prosedur selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali bagi yang sedang dinas ya, dan yang sedang tidak dinas, selamat beristirahat. Tetap semangat untuk stasenya. Jangan kendor ya. Selesainya nanti kalau sudah KIA, sudah UKOM ya, baru tuntas nanti profesinya. Oke, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya Bu, sampaikan. izin Bu, Oh iya, izin Bu. iya Bu Ya, Linda. Bu, nanti bisa minta tolong share bahan tadi nggak Bu untuk di grup? Oh iya ya, boleh Bu. Nanti Ya, di-share ke grup makasih ya Bu. Bu. Ya, Iya sama-sama Bu Bu. Linda. Baiklah Bapak Ibu ya, terima kasih semuanya sekali lagi. Selamat istirahat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam pengucapan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.